Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Barji, salah satu duta donasi dari MPI Club Internasional dari Yogyakarta. Ya. Di kesempatan ini, izinkan saya mewakili dari yang mengundang Bapak Ibu atau yang setelah menge-share link ini kepada Bapak Ibu, ya, bahwa kami menyampaikan ada satu program di mana program kami ini adalah untuk bagi-bagi kacamata medis secara gratis. Ya. Nah, program ini sudah berjalan 8 tahun, ya, dan sudah ada di 28 negara. Di mana program kami disupport yang pertama oleh Yayasan Glaucoma Society langsung di bawah naungan WHO. Yang kedua, kami disupport oleh Yayasan Ion Spec Foundation, di mana Ion Spec Foundation ini adalah satu yayasan yang mengcover penanggulangan mata minus khusus untuk anak. Yang ketiga, kami disupport oleh Floater Eyes Indonesia, Bapak Ibu, ya, di mana program kami ini, ya, untuk membagikan 1 juta piece kacamata, ya. Jadi yang kita bagikan bukan kacamata optik, tapi kacamata medis, ya, di mana perbedaan antara kacamata medis dan optik, ya, kalau kacamata optik yang berfungsi hanya di bagian lensa, Bapak Ibu. Maka setiap kita ganti lensa, setiap kita ganti kacamata harus disesuaikan ukurannya, ya. Maka harus dilakukan pengecekan, ya. Plus berapa, minus berapa, atau silinder berapa. Karena manfaat atau fungsi dari kacamata optik hanya untuk membantu penglihatan, ya. Nah, kalau kita bicara resiko, ya, orang yang selalu menggunakan kacamata optik, resikonya keluhan mata akan semakin lama semakin bertambah, ya. Itu kalau menggunakan kacamata optik. Padahal kalau mereka kita tanya pengen naik atau pengen turun, 99% mereka pengen turun, bahkan pengen normal, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan untuk Bapak Ibu atau teman-teman dari Bapak Ibu, sudah punya solusinya belum? Ya. Nah, hadirnya kacamata medis ini memberikan salah satu solusi bagi siapapun yang punya keluhan mata tapi benar-benar serius pengen turun, ya. Karena kacamata medis ini bila dipakai oleh siapapun bisa membantu menurunkan bahkan menormalkan kembali hampir semua keluhan mata, termasuk plus orang tua, minus anak-anak ataupun silinder, ya. Maka ini dikatakan sebagai kacamata medis, bukan optik, ya. Lah, yang jadi pertanyaan, kenapa kacamata medis ini bisa membantu untuk menurunkan, ya? Karena di kacamata ini telah ditanam, Bapak Ibu, ya. Jadi kacamata medis ini ditanam dengan 8 teknologi. 3 teknologi yang ada di lensa, 5 teknologi yang ditanam di gagang, ya. Dimana kalau kita bahas, ya, kalau kita bahas 3 teknologi yang ada di lensa ini adalah satu teknologi yang wajib dimiliki bagi siapapun yang sehat tapi tidak pengen sakit mata, ya. Karena 3 teknologi ini, ya, yang pertama adalah anti sinar biru, ya, dimana teknologi anti sinar biru ini, ya, adalah satu teknologi yang wajib dimiliki oleh siapapun yang hidup di era digital tapi tidak pengen sakit mata. Karena aktivitas kita, pekerjaan kita, ya, hobi kita, ya, selalu tidak bisa lepas dengan yang namanya gadget. Lah, dari gadget inilah, Bapak Ibu, yang menyebabkan kerusakan mata di era digital meningkat, ya. Lah, salah satunya adalah sinar biru, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kita cek di Google, di YouTube, ya, dampak negatif dari sinar biru, Bapak Ibu, ya. Nah, sinar biru inilah yang menyebabkan kenapa kerusakan mata di era digital meningkat, apalagi saat ini era digital.
ya. Karena setiap kita membuka laptop, buka HP ya, mata kita akan terkena paparan sinar biru. Lah, sinar biru ini kalau sering mengenai mata kita ya, lama-lama membuat titik fokus mata kita bergeser. Maka yang terjadi di dalam diri kita akan terkena keluhan mata plus minus ataupun silinder. Ya, loh, seperti apa resikonya sinar biru? Ya, lah ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi saat Bapak Ibu ya menggunakan laptop, HP, komputer, ya tanpa sadar kita akan terkena paparan sinar biru seperti ini. Ya, lah sinar biru ini kalau mengenai mata, lah yang putih ini adalah replika mata aja Bapak Ibu. Ya, jadi saat kita menggunakan laptop, HP, komputer mengenai mengenai retina, lama kelamaan membuat retina ini gosong ya tanpa sadar ya. Nah, kalau ini hanya sebentar, perlahan-lahan hilang ya. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, berapa jam per hari menggunakan laptop, HP dan komputer? Artinya apa? Belum sampai ini hilang, ini terkena lagi. Buka WA, buka TikTok, buka YouTube ya. Lah, ini terjadi penumpukan ya. Maka ya, untuk menjaga mata kita agar tidak terkena paparan sinar biru ya, kita butuh teknologi yang ada di lensa ya. Nah, di lensa, lah ini salah satu kacamata Kit 53, ini khusus untuk anak ya. Ini di lensa ini sudah dilengkapi dengan anti sinar biru ya. Jadi saat kita sudah menggunakan ya lensa yang dilengkapi dengan anti sinar biru, walaupun kita berjam-jam dengan laptop, HP, komputer ya, di sini aman Bapak Ibu ya. Maka inilah yang bisa menjaga mata kita dan keluarga kita aman saat berteknologi ya. Ini satu teknologi anti sinar biru ya. Nah, di lensa ini juga ditanam dengan anti UV, di mana anti UV ini ya, kalau kita cari di Google ya, di YouTube ya, bahwa UV ini adalah satu penyebab yang mengakibatkan orang terkena penyakit katarak. Di mana katarak untuk Indonesia ya sampai detik ini ya menjadi penyumbang kebutaan nomor 1 di Asia Tenggara ya. Karena apa? Negara kita negara tropis ya. Jadi efek UV ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Bagi kita yang memiliki kulit yang putih, yang kencang, setiap hari terkena paparan sinar UV, otomatis akan berubah. Yang putih jadi gosong, yang kencang jadi keriput. Itu kalau mengenai kulit. Lah, bagaimana kalau UV itu mengenai mata, Bapak Ibu? Kalau UV ini mengenai mata, lama kelamaan akan tumbuh selaput. Lama-lama tebel dan akhirnya apa? Menutup lensa mata. Kalau lensa mata kita sudah tertutup, kita terkena katarak ya. Nah, resiko yang tinggi orang yang terkena katarak ini adalah mereka yang sering kerja di lapangan ya. Apalagi penyumbang katarak di Indonesia yang nomor 1 adalah kaum petani. Karena kalau para petani selalu berangkat pagi pulang sore ya, setiap hari terkena sinar matahari, maka resiko katarak ini bisa mengancam kepada siapapun, termasuk bapak, termasuk ibu, dan orang-orang di sekitar kita ya. Dan katarak ini tidak langsung Bapak Ibu, tapi katarak ada tanda-tandanya. Lah, tanda-tandanya apa? Yang pertama, pandangan sudah mulai kabur. Yang kedua, terlalu sensitif terhadap lampu atau cahaya. Atau yang ketiga, kalau melihat benda pecah atau berbayang ya. Maka kalau ada keluarga Bapak Ibu yang sudah mengeluh pandangan sudah mulai kabur ya, sudah terlalu sensitif terhadap lampu atau cahaya, sampaikan ke mereka sebentar lagi terkena katarak ya. Tapi kalau mereka menggunakan kacamata medis ya, bisa membantu menanggulangi bahkan bisa mencegah katarak tidak terjadi
ya. Maka dengan menggunakan kacamata medis ini bisa membantu bagi mereka yang punya tanda-tanda katarak atau yang sudah terkena penyakit katarak bisa terbantu tanpa harus operasi, ya. Nah, itu teknologi yang kedua yang ditanam di lensa. Nah, teknologi yang ketiga, ya, yaitu anti radiasi, ya. Radiasi, kalau kita bicara radiasi, mungkin efeknya yang paling menakutkan Bapak Ibu. Karena apa? Radiasi tidak bisa kita lihat, tapi saat kita terkena radiasi, yang paling parah, yang paling beresiko tinggi adalah otak Bapak Ibu, ya. Maka saat kita setiap hari terkena radiasi, saat kita beraktivitas dengan laptop, HP, komputer, ya, itu sangat berbahaya bagi perkembangan otak untuk anak-anak Bapak Ibu. Lah, kalau bagi kita yang sudah merasa tua atau bahkan sudah tua, ya, membuat kita gampang lupa, ya. Ya, itu efek dari radiasi. Maka saat kita menggunakan kacamata medis, ya, minimal kita bisa menjaga jangan sampai kita sakit, ya. Karena kacamata medis ini, teknologi yang ada di lensa ini didesain untuk orang yang sehat tapi tidak mau sakit, ya. Jadi kacamata medis ini didesain untuk orang yang sehat yang tidak mau sakit tapi aktivitas pekerjaan tidak bisa lepas dari gadget, ya. Nah, kalau mereka yang sehat saja butuh, apalagi mereka yang sakit. Lah, terus kalau mereka yang sakit, teknologi mana yang dibutuhkan? Nah, bagi kita yang merasa sakit, ya, 5 teknologi yang ada di gagang ini yang dibutuhkan Bapak Ibu, ya. Karena 5 teknologi yang digagang ini, ya, yang akan membantu proses penyembuhan. Ada 5 teknologi, ya, yang ditanam di frame kacamata ini Bapak Ibu. Yang pertama ada ion negatif, ya. Yang kedua ada far infrared, yang ketiga ada nano silver, yang keempat ada batu tourmaline, ya. Ada batu germanium, ya. Dan yang kelima ada 72 mineral, ya. Yang salah satunya, ya, ada batu tourmaline, ya. Lah, dari 5 teknologi yang ditanam di frame inilah Bapak Ibu yang akan membantu proses penyembuhan. Maka bagi siapapun, ya, yang merasa kurang sehat, ya, bahkan sudah terlanjur sakit, ya, kalau kita menginginkan penyembuhan yang lebih optimal, lebih cepat, ya, teknologi yang ada di gagang ini bisa membantu Bapak Ibu, ya. Kalau kita pakai, ya, secara rutin bisa membantu proses penyembuhan tanpa harus minum obat, ya. Jadi justru, ya, kacamata ini, ya, bisa untuk membantu proses penyerapan, ya, bagi kita yang sudah ketergantungan dengan obat. Mungkin minum obat sekali 2 kali kok tidak bisanya sampai ke tujuan, ya, karena kondisi darah kita kental karena selang pembuluh darah kita yang sudah mampet. Nah, dengan kita menggunakan kacamata ini Bapak Ibu, darah yang tadinya kental bisa diencerkan, selang pembuluh darah kita yang kotor bisa dibersihkan. Maka saat kita makan, minum obat ataupun nutrisi bisa langsung diserap oleh tubuh dan tepat sasaran, ya. Maka bagi kita yang sudah ketergantungan obat, dengan kita menggunakan kacamata ini bisa untuk membantu proses penyerapan, ya. Lah, endingnya apa? Membantu proses penyembuhan lebih cepat bagi mereka yang sakit, ya. Maka ini dikatakan sebagai kacamata medis. Dari 8 teknologi, 3 teknologi di lensa, 5 teknologi di frame, ini proses pengerjaannya dengan menggunakan nanoteknologi Jerman. Dan prosesnya bukan dilapisi Bapak Ibu, tapi ditanam, ya.
Maka karena prosesnya ditanam ini ya, untuk kacamata medis ya, untuk manfaat kandungan yang ada di kacamata ini digaransi seumur hidup ya. Nah, Bapak Ibu, dari kualitas kacamata yang sedikit saya sampaikan ini tadi yang akan kita donasikan secara gratis ya. Maka sekali lagi kami butuh kapasitas ya, butuh kapasitas dari Bapak Ibu semuanya untuk bantu kami sampaikan informasi ini kepada masyarakat ya. Siapa tahu ya, dari informasi Bapak Ibu banyak orang yang bisa mendapatkan kacamata ini secara gratis ya. Lah, siapa tahu dengan kita menyampaikan donasi ya, dengan kita beribadah ya, kita bisa membukakan pintu rezeki kita masing-masing Bapak Ibu. Mungkin bukan di MGI, tapi di usaha kita yang lainnya Bapak Ibu ya. Nah, tugas kami Bapak Ibu, tugas kami mencari dua kategori. Yang pertama ya, kami mencari siapapun mereka, dimanapun mereka yang terkena glaukoma ya. Nah, khusus mereka yang mengajukan donasi glaukoma, syaratnya mudah ya, hanya mengumpulkan yang pertama KTP ya, yang kedua surat keterangan, yang ketiga surat KK atau surat kartu keluarga ya. Nah, 3 syarat ini Bapak Ibu untuk mereka yang mengajukan donasi glaukoma ya. Nah, yang kedua kami mencari ya, siapapun mereka yang usia di bawah 16 tahun tapi sudah minus 5 ke atas ya. Nah, khusus yang mengajukan anak minus ya, harus datang ke acara kami Bapak Ibu ya, acara pengajuan dan penyerahan kacamata medis secara gratis. Lah, syaratnya yang dibawa apa? Hanya fotokopi KTP dan KK orang tua ya. Tidak butuh surat keterangan kir mata, karena di acara itu sudah kita siapkan kir mata gratis ya. Jadi 2 kategori yang bisa mendapatkan kacamata medis secara gratis. Yang pertama glaukoma, yang kedua anak-anak yang usia minus 5 ke atas, usia di bawah 16 tahun ya. Tapi saat Bapak Ibu menyampaikan program ini kepada keluarga, kepada teman ataupun saudara, ada yang bilang, "Pak, anak saya minusnya belum ada 5, tapi pengen sembuh tanpa operasi." Ya. Mungkin saat kita menyampaikan program donasi, ada yang bilang, "Pak, orang tua saya katarak, bukan glaukoma, tapi pengen sembuh tanpa operasi. Bisa nggak dapat kacamata ini?" Ya. Nah, bagi mereka yang tidak masuk kategori 2 tadi, yang luar biasanya ya, kita juga bisa mendapatkan kacamata ini secara gratis ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menjadi duta donasi ya. Nah, saat kita menjadi duta donasi ini, kita diberikan satu kesempatan ya, seperti saya Bapak Ibu dan seperti teman-teman yang lainnya di luar sana yang sudah menjadi duta donasi ya. Mereka punya kesempatan mendapatkan kacamata ini secara gratis walaupun tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku ya. Nah, dengan kita menjadi duta donasi ini, otomatis kita bekerja sama ya, bekerja sama dengan Mega Gloriang Internasional Bapak Ibu ya, atau dengan MGI Klub Internasional ya. Lah, bagaimana cara kita menjadi duta donasi? Apa yang akan kita dapatkan dengan kita menjadi duta donasi ya? Kita tunggu ya. Kita akan jelaskan di video saya berikutnya Bapak Ibu. Bagaimana kita mendapatkan ya sehat ya, mendapatkan berkah
sekaligus kita berpenghasilan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi duta donasi. Ya, ditunggu video saya berikutnya untuk manfaat apa kita menjadi duta donasi Bapak Ibu. Ya, mungkin ya ini sedikit yang bisa kita sampaikan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga dengan kita tahu ya informasi ini kita bisa menjadi saluran berkah sehat untuk orang lain Bapak Ibu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.